Jangan angkuh, jangan sombong. Orang yang punya keangkuhan, kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarah sekalipun, dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak ada yang harus kita angkuhin, tidak ada yang harus kita sombongkan. Yang kita punya ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti satu saat apa yang kita miliki akan diambil oleh Allah, Zat yang Maha Pemilik alam semesta. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala azimi ibadika wa ashrafi ubbadika as'adil arabi wal ajam wa imamil tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil kiram wa manba'il ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mukhrina wa maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya hanya bisa berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari COVID-19, murah rezeki, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kesempatan yang baik ini sedikit saya ingin membahas sifat sombong. Sombong ini adalah penyakit hati yang pertama kali dilakukan di muka bumi atau di langit ini, yaitu oleh iblis laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, kemudian iblis disuruh sujud hormat kepada Adam, semua makhluk yang ada di langit sujud kepada Adam, hormat kepada Adam. Namun dengan keangkuhan dan kesombongannya, iblis laknatullah berkata, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqatahu min tin." Aku yang lebih dulu diciptakan daripada Adam. Khalaqtani min nar. Iblis nih, aku diciptakan dari api yang sangat panas. Wa khalaqatahu min tin. Sedangkan Adam hanyalah diciptakan dari tanah. Sehingga akhirnya iblis dikeluarkanlah dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, banyak orang yang angkuh dan sombong. Kenapa ada orang yang angkuh dan sombong? Karena dia menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Orang bisa angkuh, orang bisa sombong karena mungkin dia memiliki jabatan yang tinggi. Dia sebagai pejabat negara, seorang presiden, seorang menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah dan lain sebagainya, atau dia memegang jabatan yang tinggi di perusahaan, sehingga akhirnya dia melakukan keangkuhan, kesombongan. Orang nilainya kecil di mata. Bisa juga orang angkuh dan sombong, mungkin dia merasa dirinya lebih cantik, lebih ganteng daripada orang lain, atau dia mempunyai harta yang berlimpah ruah, sehingga orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin dianggapnya hina. Bisa jadi. Nah, itulah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong,
merasa dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain, atau dia angkuh karena dia mendapatkan keturunan dari keluarga konglomerat, dari keluarga biru, dari golongan orang-orang kaya, golongan raja, golongan ningrat, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh kita ikuti. Jangan kita mengikuti sifat keangkuhan dan sifat kesombongan. Karena orang yang angkuh, orang yang sombong adalah sifat setan, laknat. Kalau mau angkuh, mau sombong, hanya Allah yang bisa melakukan keangkuhan dan sombongan di muka bumi ini. Karena Allah lah yang memiliki segala-galanya, yang menguasai alam, yang memiliki bumi, langit, yang ada di daratan, yang ada di lautan. Semua hanyalah milik Allah, penguasa tunggal, pengatur alam. Allah memiliki sifat kekal, sifat baqa yang tidak akan pernah punah. Tapi manusia, dia punya keangkuhan, dia punya kesombongan, dia merasa dirinya kaya. Ingatlah, bumi yang namanya roda kehidupan berputar. Ada di saat dia kaya, satu saat dia jatuh miskin. Usahanya maju, satu saat usahanya bangkrut. Orang merasa angkuh dan sombong karena cantik. Ingatlah, kecantikan tidak akan ada yang kekal dan abadi. Waktu usianya 20 tahun, wow, orang lihat begitu senangnya, badannya begitu enak dilihat, wajahnya begitu cantiknya. Tapi lihat, ketika dia usianya sudah 80 tahun, 90 tahun, kulit-kulitnya sudah mulai keriput, uban-ubannya sudah mulai bertabur, kulitnya sudah mulai kendur, giginya sudah mulai pada gugur, makanannya udah makan pakai sayur dicampur bubur. Kalau jalan kudunya dituntun, nggak dituntun kecebur sumur, itu tandanya bakal masuk ke liang kubur. Canda saudara-saudara. Jadi hati-hati saudara-saudara, jangan angkuh, jangan sombong. Orang yang punya keangkuhan, kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarah sekalipun, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak ada yang harus kita angkuhi, tidak ada yang harus kita sombongkan. Yang kita punya ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti satu saat apa yang kita miliki akan diambil oleh Allah, Zat yang maha pemilik alam semesta beserta isinya. Malu kita. Kadang-kadang kita bertanya, apa yang mau disombongkan? Padahal kita tahu ketika dia megang jabatan paling lama 10 tahun 2 periode. Setelah itu dia akan menjadi orang biasa, yang kalau di saat dia megang jabatan dia angkuh, dia sombong, dia zalim. Ketika dia sudah tidak memegang jabatan, orang tidak akan menghargai dia, tidak akan menghormati dia. Kenapa? Karena ketika dia memegang jabatan, akhlaknya tidak ada. Begitu sadisnya dia memimpin jabatan, yang akhirnya orang tidak akan menghargainya ketika jabatan selesai atau ketika dia pensiun. Padahal banyak pelajaran yang kita ambil, tapi kenapa masih begitu banyak orang yang begitu angkuhnya, yang begitu sombongnya? Dia sehat, dia sombong. Saat dia sudah nggak berdaya, bertahun-tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun dia stroke tidak sembuh. Dia hanya berbaring di pembaringan, dia makan di situ, dia minum di situ, dia buang kotoran di situ. Dia cuma bisa meneteskan air mata, dia cuma bisa menangis ketika orang datang menyenguknya. Barulah dia berkata, ya Allah, kekuatan aku tidak ada. Sekarang sakit, aku sekarang gak berdaya. Kalau seandainya engkau angkat penyakitku, aku akan bertobat kepadamu, aku akan ibadah, aku akan sholat berjamaah, aku akan puasa. Orang ketika sudah jatuh,
kata-kata seperti itu. Sama ketika dia kaya, lupa daratan. Ketika Allah jatuhkan, Allah miskinkan, dia kembali. Barulah dia berkata, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku lagi kekayaan, aku akan bertobat kepadamu ya Allah. Aku akan keluarkan hartaku, aku akan infakkan, aku akan sedekahkan, aku akan zakatkan. Akan aku bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongannya. Hati-hati makanya. Kita jadikan pelajaran, jangan sampai kita seperti itu. Betapa bahagianya ketika ada orang memegang jabatan. Contoh semacam Presiden Turki Erdogan yang begitu santunnya kepada ulama, yang begitu sopannya kepada rakyatnya. Bahkan sampai ketika dia sholat berjamaah, sholat Jumat, dia tidak mau di depan karena dia datang terlambat. Dia tidak menginginkan keistimewaan karena dia sebagai seorang presiden. Dia sholat di belakang, kemudian dia ramah tamah, dibagikan orang makanan-makanan. Ketika dia memegang jabatan, dia beramanah, dia ajarkan tentang pundi-pundi nilai-nilai agama. Dia mengimami sholat, yang membaca Al-Quran. Jadi begitu hebatnya seorang pemimpin. Pemimpin yang bukan hanya betapa rakyatnya dijajali dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi dilupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Erdogan, dukangnya begitu banyaknya, rakyatnya begitu cintanya karena dia memegang jabatan sebagai presiden. Dia amanah kepada Allah dan kepada rakyatnya. Tidak membabi buta, tidak mumpung dia memegang jabatan, tapi benar-benar ketika dia memegang jabatan sebagai seorang presiden, dia beramanah, dan disitulah dia ingin mengangkat derajat rakyatnya. Dia ingin bukan hanya nilai ekonomi yang tinggi, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia termasuk orang yang diperhitungkan. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.